Alif Lam Mim. Assalamualaikum sobat-sobat muslimku sedunia. Kali ini kita akan membahas masalah gulu ya. Gulu yang pertama ini dicontohkan yaitu saat ibadah haji ya. Saat momen melempar jumroh ya. Sekilas kita akan membacanya. Kalian merajam setan bersama dengan itu dengan melempar jumroh, maksudnya kalian mengikuti agama ayah kalian yaitu Ibrahim. Oke. Hadisnya seperti itu bunyinya ya. Ya, di sini ada sikap gulu yang berlebihan dalam melempar jumroh ya. Melempar jumroh seperti yang kita ketahui adalah memang rukun di dalam ibadah haji, yaitu tanda bahwa kita melempar setan ya, seperti itu. Tindakan yang berlebihan dilakukan orang saat melempar jumroh yaitu dengan memilih batu yang besar, mungkin dengan beranggapan biar setannya kesakitannya banget, mungkin gitu, mungkin ya macam-macam orang punya pikiran ya kan. Oke, sekarang kita ambil contoh poinnya di sini. Gulu yang dilakukan tadi yaitu saat menggunakan batu besar dengan anggapan-anggapan yang berlebihan. Sementara syariatnya adalah nih. Jadi dalam tulisan ini hadisnya memang sahih, memang melempari setan. Nah, gulunya di mana? Kan? Asal tersebut sahih, hanya saja orang-orang keliru dalam memahaminya. Karena Ibnu Abbas bukan memaksudkan dengan melempari jumroh seakan-akan setan itu benar-benar terikat dan dilempari di tugu jumroh itu. Orang akan tetapi tugu jumroh hanyalah simbol dan melemparinya adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah yang bisa membuat setan terhina karena ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Adapun syariat melempar jumroh adalah dengan batu kerikil yang kecil, tidak boleh berlebihan dan bersikap gulu sehingga menggunakan batu yang besar. Dapat poinnya ya. Di sini poinnya adalah akan tetapi tugu jumroh hanyalah simbol yang Jadi intinya setan itu akan benci kalau kita taat ya. Setan akan tertawa saat kita gulu, kita berlebihan. Nah, berbahaya ya kan? Artinya yang setan benci adalah kita taat. Jadi gunakan aja batu kecil dan ya udah, kita melakukan ini hanya sebatas ini sunnah Nabi seperti ini. Perintah atau yang dicontohkan Nabi seperti ini. Lakukannya seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Wis beres. Akal kita jangan mengkiaskan dengan sesuatu yang aneh-aneh, yang macam-macam. Begitu ya. Contoh-contoh gulu. Gulu di sini ada banyak sekali. Gulu dalam ibadah. Ya. Gulu dalam ibadah. Cita-cita 3 orang sahabat Rasulullah SAW. Pada udah dengar ya kan kisahnya kan. Itu kisahnya ketika 3 orang sahabat main ke rumah Rasul, terus menanyakan ya tentang Rasul berpuasa, Rasul sholat malam ya kan, terus Rasul menikah, yang mana sahabat-sahabat tadi ingin melebihi ya kan, karena merasa kekurangan dengan amal yang dilakukan, maka sahabat tadi ingin mencoba melebihi ibadah-ibadah Rasul ya. Ini akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka ya kan, di sini kan di garis ini ya. Nah, ini ya. Jadi berlebihan dalam ibadah pun itu dilarang seperti yang dikisahkan dalam hadis ini ya. Berikutnya gulunya kaum Khawarij. Ya, kita tahu ya kan, seperti anak panah yang melesat ya. Amal sholat mereka lebih rajin, baca mereka lebih rajin. Terus cuman di sini ada tafsir yang mengatakan bahwa maknanya bacaan itu tidak masuk ke hati mereka.
Terus di sini kekeliruan sahabat yang mulia Abu Darda. Sama, ini seperti yang di atas Abu Darda. Jadi Abu Darda itu dikunjungin sama salah seorang sahabat namanya Salman ya, Salman nih. Salman mengunjungi Abu Darda. Abu Darda orangnya zuhud. Lalu ia pengen beramal yang banyak, ya kan? Lalu ditegur sama Salman. Salman bilang, ayo makan bersamaku. Abu Darda bilang apa? Abu Darda bilang bahwa dia sedang berpuasa. Lalu Abu Salman memaksa, aku tidak akan makan jika kamu tidak ikut makan bersamaku. Seperti itu. Akhirnya Abu Darda pun ikut makan, ya, jadi membatalkan puasanya. Sama waktu sholat malam seperti itu, disuruh tidur. Ya. Di situ pesannya adalah bahwa kita harus ingat bahwa kita itu punya porsi untuk beribadah untuk Allah, ya kan? Ada juga porsi untuk diri kita, untuk istirahat, ya, untuk diri kita di dunia ini. Ya. Intinya jangan terlalu berlebihan. Nah, terus Abu Darda di sini dia ngeyel, dia tanyakan kepada Rasulullah, ya. Jadi masih ketemu Nabi ya di zaman itu. Terus di sini bagian bawah ini ya bisa dibaca. Kemudian Abu Darda mendatangi Rasulullah SAW lalu menceritakan apa yang baru terjadi. Lantas beliau bersabda, Salman itu benar. Nah, itu tadi Salman yang menegur, ayo ojo sholat bengisik, ya kan, jangan sholat malam dulu, nanti dulu. Nah, nanti ada pas jamnya sholat malam, jadi nggak terlalu awal gitu kan waktu sholat malamnya begitu. Gulu dalam muamalah. Ini gulu dalam muamalah, itu contohnya gulu dalam tradisi. Ya, itulah ya. Terus ini sensitif banget sih masalah tradisi ini. Ya, gulu tradisi ya. Ya, yang penting jangan direligiuskan lah. Tradisi ya tradisi. Religinya jangan disemat-sematkan religi gitu kan. Tradisi ya tradisi, maka insyaallah hukumnya adalah mubah atau boleh ya. Terus gulu dalam akidah. Nah, ini gulu dalam akidah. Nah, ini poin kita di sini nih ya, contohnya ya. Di sini disebutkan contoh ya, tabel 3 perbandingan model manusia di dalam menyikapi beberapa perkara akidah ya. Di mana di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di antara keduanya. Jadi tidak terlalu meremehkan dan tidak terlalu berlebihan, ekstrim ya kan, gulu, tidak terlalu meremehkan, tidak terlalu berlebihan. Itulah sikap yang baik ya. Oke, kita lihat pembagian yang saya temukan di artikel ini ya. Pembahasan pertama tentang sifat Allah ya. Di sini ada kelompok yang meremehkan ya. Contohnya itu Jahmiyah, Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah seluruhnya. Kulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah menolak sifat-sifat Allah sebagiannya ya. Ahlus Sunnah tentang sifat-sifat Allah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah namun tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Oke, yang kelompok yang gulu ya tentang sifat-sifat Allah contohnya musyabbihah, menyatakan sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat manusia. Oke, itu gulu dalam akidah tentang sifat-sifat Allah ya. Terus poin kedua, bab takdir. Di sini golongan yang meremehkan Qadariyah. Qadariyah itu menolak takdir. Mereka menyatakan kehendakan manusia bebas dari kehendakan Allah. Bebas, manusia bebas ya kan. Meremehkan takdir. Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kehendak bagi manusia, akan tetapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ya, kita itu punya kehendak, ya kan ya. Cuman tetap bagaimanapun semua yang kita lakukan itu sudah dituliskan dalam takdir 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Ya, kita harus percaya takdir ya, qada dan qadar itu harus kita imani.
Kelompok Jabariyah tentang takdir mengatakan manusia tidak punya kehendak, manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Over, ya, percaya kepada takdirnya over, ya. Kalau di Ahlus Sunnah tadi masih ada kita tuh masih punya kehendak. Makanya ada hadis tentang doa itu merubah takdir, ya kan? Lalu silaturahmi itu membuka rezeki dan memperpanjang usia. Yang kita percaya kepada hadis-hadis Rasulullah. Walaupun semuanya itu adalah berdoa pun, ya, itu adalah takdir Allah. Jadi kita melakukan doa pun itu adalah takdir Allah. Tapi kita tadi punya kehendak. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bersikap di tengah-tengah. Oke, tentang gulu pelaku dosa besar. Di sini dicontohkan Murji'ah, ya, pelaku dosa besar imannya masih sempurna banget. Pelaku dosa besar imannya masih sempurna. Oke. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pelaku dosa besar masih beriman, ya, masih Islam, tetapi imannya berkurang. Jadi kalau orang Islam melakukan dosa besar, tentu di situ dinilai bahwa sebagian imannya iman kita itu berkurang, ya, karena kita telah berbuat dosa besar. Kalau Murji'ah, pelaku dosa besar imannya masih sempurna, ya, gitu ya. Terus Khawarij di sini pelaku dosa besar kafir, yaitu kalau Khawarij. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar tidak beriman, tidak pula kafir, menzilah baina menzilatain, apa tuh ya. Namun keduanya meyakini kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Oh, jadi kalau Mu'tazilah itu berlebihan, ya. Berlebihannya itu pelaku dosa besar itu kafir. Kalau kita enggak, sebagian kita beriman, masih bisa bertobat, ya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus di sini poin yang keempat tentang Ahlul Bait, ya. Nasibah itu membenci Ahlul Bait, ya. Ahlus Sunnah itu mencintai Ahlul Bait tetapi tidak berlebihan. Syiah berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Ya, ini penelitian ini, ya. Ya, saya hanya membacakan. Ya. Oke, kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini yang meremehkan, ya. Yang sebelah kiri ini meremehkan. Kaum liberal itu merendahkan Nabi, menganggap hukum-hukum Nabi hanyalah ijtihad yang relevan di zaman Nabi saja, ya, tidak cocok di zaman sekarang. Itu pemikiran kaum liberal. Jadi hadis Nabi itu berlakunya di zaman Nabi, sekarang enggak. Mereka punya hukum sendiri. Itu liberal. Oke. Kalau Ahlus Sunnah, ya, Nabi itu manusia sempurna, ya, yang mulia. Itu Nabi kita, ya, yang harus kita bela, ya. Tapi di sini kita enggak terlalu berlebihan, ya. Jadi Nabi itu ya Rasul. Di hadisnya itu aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah, kan? Itu Nabi yang bilang. Jadi Nabi enggak mau diagungkan, enggak boleh gulu. Oke, kalau di Sufi mengangkat derajat Nabi seperti derajat Tuhan, seperti perkataan Al-Busiri. Nah, ini ada perkataan Al-Busiri, nanti mau saya cek juga. Al-Busiri, Sufi, ya, Al-Busiri, ya. Oke, tentang karomah, bab karomah. Mu'tazilah itu menolak karomah. Ahlus Sunnah menetapkan karomah namun tidak berlebihan, ya. Sufi menetapkan karomah tapi secara berlebihan. Oke, kelompok kanan kelompok yang gulu, ya. Oke, yang berikutnya wali. Wali di sini Sufi Jafa. Orang gila pun bisa jadi wali yang mereka namakan wali majdub. Ini hakikatnya penghinaan terhadap derajat perwalian, ya. Jadi ternyata orang gila yang tidak perlu beramal soleh bisa jadi wali, ya. Piye, ya. Itu di kelompok Sufi Jafa ini, ya. Jadi menganggap orang gila itu ada yang wali majdub, ya.
Udah pada ngerti lah wali hidup ya. Ahlu sunnah ya, kewalian ya hanya bisa diperoleh dengan ketakwaan dan amal soleh. Jadi siapapun yang beramal soleh itu artinya wali ya. Cuman tadi tetap waktu kita dianggap wali pun, wali itu bukanlah orang yang maksum ya, karena yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Sementara orang soleh pun tetap bisa salah ya. Jadi ada hadis, setiap anak Adam itu pasti berdosa ya, itu ada hadisnya. Oke. Yang sufi gulu, wali haruslah maksum, tidak boleh salah ya. Bahkan sebagian mereka menganggap kedudukan wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul, atau sama mungkin ya. Jadi menganggap wali ini kelompok sufi yang gulu, itu penilaian terhadap wali. Oke, saya kira situ dulu ya. Nggak ada catatan-catatan lain. Selamat mencari, selamat membaca, selamat menemukan Islam Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.